Pemirsa, polemik MTS NU Al-Badar Kaliwining, Kecamatan Rambi Puji, Jember terus memanas. Senin siang, puluhan wali murid dan guru MTS NU Al-Badar kembali menggeruduk kantor Kemenak Jember. Mereka menanyakan nasib yayasan, sekolah yang kini terdapat dualisme kepala sekolah, serta yang berimbas kepada siswa-siswi yang dimutasi ke sekolah lain. Dengan membawa poster tuntutan, puluhan wali murid dan guru sekolah MTS NU Al-Badar Kaliwining, Kecamatan Rambi Puji, kembali mendatangi kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Senin siang. Mereka berkumpul untuk menanyakan kepastian dan kejelasan terkait adanya dualisme kepala sekolah dan nasib anak didik mereka yang dimutasi ke sekolah lain. Bahkan terdapat murid yang dinonaktifkan dari sekolah yang diduga dilakukan oleh operator sekolah lama. Selain membawa poster, mereka juga melakukan orasi terkait permohonan Kemenak Jember untuk bisa memberikan solusi permasalahan Yayasan Pondok Pesantren As-Satoriyah, di mana konflik yang terjadi sejak lama ini belum menemukan jalan keluar, sehingga membuat resah wali murid MTS NU Al-Badar. Ya, pertama sebenarnya adalah legalitas ini sebenarnya kan sudah dijamin oleh negara harusnya, sehingga proses pembelajaran kan berjalan sesuai dengan aturan yang benar, sehingga tidak mengorbankan anak-anak. Misalnya kayak kemarin ada guru-guru sama kepala sekolah yang sudah tidak punya SK, yang masih ini melaksanakan ujian, itu kan membuat anak-anak menjadi korban, sehingga ini menjadi kekacauan di level bawah, menjadi olok-olok bentrok antar bawah. Nah, ini yang salah satu contohnya. Yang kedua adalah bagaimana guru-guru lama itu dengan tanpa izin orang tua, tanpa izin siapa-siapa memindah anak-anak ini ke sekolah lain. Apalagi yang terakhir, tiba-tiba dinonaktifkan. Bagaimana kalau itu anak-anak kita tiba-tiba menjadi orang yang tidak punya legalitas apa-apa menjadi siswa? Ya, Pak, yang melakukan itu siapa, Pak? Menurut yang beda data itu MTS Miftahul Ulum. Cuma setelah kita minta kita telusuri ke sana, itu katanya itu operator MTS NU Al-Badar yang lama yang berhenti itu yang katanya menonaktifkan. Tapi by system itu kan MTS Miftahul Ulum. Kami kan tidak bisa nuduh orang tanpa bukti, karena di by riwayat itu ada, di sistem itu ada. Sementara pihak Kemenak Jember usai mediasi bersama pendemo akan melakukan pendampingan terkait dengan siswanya yang dinonaktifkan akan diaktifkan kembali dan dipastikan mendapatkan belangko ijazah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Lukman Syah. Namun terkait polemik dualisme Kepala Sekolah MTS NU Al-Badar, dirinya menyerahkan kepada pihak Yayasan Ponpes As-Satoriyah. Dari Kementerian Agama sebagai legislator pendidikan menyampaikan bahwa apa yang menjadi kewenangan kami itu adalah yang kami tidak lanjuti, seperti tentang siswa yang dinonaktifkan, sementara yang dimutasi yang dinonaktifkan, dan kami akan tidak lanjuti untuk aktif kembali. Terkait permasalahan lainnya barangkali, Pak? Terkait masalah yang lainnya, saya kira itu bukan wilayahnya dari Kementerian Agama, karena Kementerian Agama itu hanya sebagai secara administrasi pengurusan izin operasionalnya saja yang ada di Kementerian Agama. Kalau lembaga itu sebenarnya adalah miliknya yayasan, ownernya adalah ownernya yayasan. Jadi implikasinya itu ownernya itu adalah yayasan, yang mengangkat dan menghentikan guru itu adalah yayasan. Polemik antara dualisme Kepala Sekolah MTS NU Al-Badar ini akan dilanjutkan mediasi kembali, mengingat belum menemukan titik terang siapa yang berhak memimpin sekolah MTS NU Al-Badar. Suyono, News FTV Jember, melaporkan.